البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Itu fikih yang ringkas untuk wanita mukminah. Karya Syekh Shalih Al-Fauzan Astabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-97. Masih mengenai kewajiban seorang istri untuk dia tunaikan terhadap suaminya, yaitu hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Kata beliau, ta'atul mar'ah li zawjiha wa tahrimu ma'siyatiha lah. Artinya wajibnya seorang wanita, itu seorang istri, mentaati suaminya, dan haram bagi seorang istri durhaka kepada suaminya. Bahkan sudah kita lewati hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku merintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan adalah seorang istri agar sujud kepada suaminya. Lihat betapa besarnya hak seorang suami. Karena seorang suami itu pada asalnya tulang punggung keluarga, kepala rumah tangga, pemimpin dalam kekeluargaan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Dan jangan pernah menyerahkan kepemimpinan kepada para wanita. Faham ya? Karena apa? Karena kalau suatu perkara atau suatu barakallahu fi kekuasaan atau yang semisalnya, kalau yang mimpin seorang wanita itu tidak akan mendatangkan keberuntungan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah." Artinya apa barakallahu fik? Suatu kaum tidak akan pernah beruntung manakala mereka sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Oleh karena itu di dalam rumah tangga, ya pemimpin rajanya, tulang punggungnya adalah suami. Istri pastikan mentaati semua perintah suaminya dalam perkara yang baik. Ingat-ingat, perkara yang baik loh ya. Perkara maksiat haram seorang istri mentaati suaminya. Tapi dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak melanggar syariat kok dia tidak taat dengan suaminya, maka itu istri durhaka. Nanti ancamannya ngeri, mulai dilaknat, mulai mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat juga ikut melaknat sampai dia meminta keridhaan suami. Bayangkan itu. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Kita lihat. Kata beliau, hadis yang kemarin kita baca, yaitu bahwasanya seorang wanita, seorang istri, apabila dia sudah menunaikan salat 5 waktu, kemudian menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, apa jaminannya kemarin? Jaminannya adalah masuk surga. Dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannah sya'at. Niscaya perempuan tersebut akan masuk surga dari pintu surga yang mana dia inginkan. Lihat. Modalnya apa? Salat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya. Lihat. Taat bersuaminya. Kita lihat berikutnya, an Nabi Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Wa la ta'dan fi baiti illa bi idnih. Masyaallah. Lihat ini. Artinya barakallahu fiik, Rasulullah SAW mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya hadir ada di rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Ini puasa apa ini? Puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan nggak perlu izin. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud, seorang istri harus izin suaminya dulu. Diizinkan atau tidak? Kalau diizinkan, silakan berpuasa. Kalau tidak, jangan nekat. Karena kalau seandainya suaminya tidak mengizinkan, dia nekat berpuasa sunnah, dia bermaksiat dan durhaka pada suaminya. Lihat. Puasa sunnah loh ya. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, nggak harus izin. Kita lihat lagi.
Wala ta'dhan fi baitihi illa bi'idnih, dan janganlah seorang wanita mengizinkan tamu masuk ke rumahnya kecuali dengan seizinnya. Misalkan ketika suami nggak ada, ya kan, ada tamu laki-laki ajnabi bukan mahramnya. Kalau tamu perempuan itu masih ditoleran. Itu pun biasanya suami akan mengizinkan kan. Tapi kalau tamu laki-laki ajnabi bukan mahramnya, jangan pernah diterima. Jangan pernah diterima kecuali seizin suaminya. Mas atau Bang, ini ada tamu laki-laki, bukan mahramnya, ada perlu ini itu. Nah, suami misalkan bilang jangan diterima dulu sampai kami pulang. Harus taat itu. Karena laki-laki ini ajnabi bukan mahramnya. Jangan malah disambut tamunya, ngobrol berduaan, bukan mahramnya, itu fitnah. Fitnah, jangan. Ini syariat harus kita terapkan, lihat ini. Dan jangan seorang istri, seorang wanita mengizinkan tamu masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami, bayangkan itu. Para ulama telah menjelaskan kalau tamu wanita, bagaimana tamu wanita pun pada asalnya, alangkah baiknya istri itu izin suaminya dulu. Ada tamu ini, bagaimana? Faham ya? Karena tamu itu kan nggak semuanya baik, ya kan? Nah, tamu nggak semuanya baik, dan kemudian tamu itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tamunya laki-laki, ajnabi bukan mahramnya, jangan. Berarti mafhumnya kalau tamunya mahramnya, misalkan bapaknya sendiri, ya kan? Atau mertuanya misalkan ada keperluan, itu pada asalnya silahkan. Tapi kalau laki-laki ajnabi itu bukan mahramnya ya, maka pastikan istri izin suaminya dulu. Paham ya? Untuk menyambut tamu tersebut. Bisa dipahami? Jangan nekat, bahaya. Fitnah akan terjadi nanti. Hadis ini riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tih, fabata ghadbana 'alaiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Lihat. Termasuk apa? Hak seorang suami harus ditunaikan oleh istrinya apabila, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur di kasurnya, paham ya? Kemudian istri tadi tidak mau, istilahnya menolak, enggak mau nurutin keinginan suami, kemudian di malam tersebut suami bermalam dalam kondisi marah, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Lihat. Karena apa? Karena suami ini ada hak yang harus tunaikan istri gitu loh. Suami ngajak istrinya untuk apa? Tidur bareng, afan. Kemudian istri menolak ya tanpa sebab ya, maksudnya ya. Kalau ada sebab lain lah, mungkin sedang haid, ya kan? Sedang nifas, sedang halangan sehingga harus menolak dia. Ini tanpa halangan, nolak. Dengan alasan berbagai macam alasan lah, nolak. Enggak mau nurutin keinginan suaminya. Maka apa? Ketika malam itu suami bermalam dalam kondisi marah, maka para malaikat pun melaknat istri tadi sampai pagi hari. Lihat. Ngeri atau tidak? Ngeri. Menunjukkan bahwasanya seorang istri harus paham hak seperti ini. Nanti beliau sebutkan juga, jangan sampai seorang istri itu menguasai rumahnya. Dalam artinya dia pemimpinnya, suaminya jadi budaknya, jangan. Itu salah juga. Yang memimpin dalam rumah tangga itu ketika di dalam rumah itu ada suami, ada istri, suaminya itu pemimpinnya. Istri memimpin ketika suami di luar rumah. Dia memimpin rumah tangganya, anak-anaknya, bersihkan apa yang ada dalam rumah tersebut, aktivitas di dalam rumah, itu istri. Ketika tidak ada suami. Tapi kalau suami ada, pemimpinnya suami itu. Makanya jangan sampai ada istilah apa? Suami takut istri, jangan. Ya, ada juga jangan sampai ada istilah suami disetir oleh istrinya, jangan. Suami itu yang menyetir istrinya. Suami yang mengarahkan istrinya. Paham ya? Nah, karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Bukan wanita yang mimpin, tapi wanita itu yang dipimpin oleh lelaki. Mafhum? Kita lihat lagi ancaman berikutnya. Wa fi riwayat al-Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba 'alaihi illa kana alladhi bis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Lihat ini. Dan juga dari hadis Abi Hurairah anhu dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah SAW mengatakan sampai sumpah beliau, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya untuk apa? Untuk tidur bareng atau berhubungan badan, kemudian istrinya nolak, enggan, enggak mau, nolak, tanpa alasan yang syar'i loh ya. Berarti kalau ada alasan syar'i boleh. Misalkan dia menolak dengan cara yang halus, maaf kami sedang haid, sedang datang bulan, kan nggak boleh berhubungan kan, haram kan. Nah, di situ dia menolak tanpa sebab,
Nah, melainkan apa? Melainkan nah barakallahu fik penduduk langit mereka murka terhadap wanita tadi sampai suami memberikan keridhaan pada istri. Lihat. Bayangkan. Ini dipahami baik-baik, dengarkan baik-baik. Ini hadisnya sahih di dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sehingga bagaimanapun mau melawan salah. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Ya harus sami'na wa ta'na. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami selama tidak ada alasan yang syar'i. Mafhum? Berarti kalau ada alasan syar'i enggak masalah. Tapi kalau menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan syar'i, malam itu dia tidur dalam kondisi marah suaminya, maka si wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Bahkan apa? Penduduk langit murka terhadap wanita tadi sampai wanita mencari mendapatkan keridhaan suaminya. Bayangkan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kenapa bab ini disebutkan? Karena ini sambungan daripada pernikahan kemarin. Seorang wanita, seorang akhwat setelah dia menikah, ya, itu sudah enggak sendirian lagi. Dia ada suami di situ. Perannya sudah enggak sendirian lagi. Dia harus paham mana hak suami harus tunaikan dan dia harus paham bagaimana cara membahagiakan suami. Jangan cuman intinya nikah selesai, tidak. Ketika sudah menikah, lain lagi tanggung jawabnya. Double. Untuk dirinya na'am, untuk suaminya aywa. Faham ya? Jangan sampai merasa masih sendirian terus padahal apa? Sudah menikah. Jangan, itu keliru ya. Pastikan dia paham hak-hak yang perlu ditunaikan sebagai seorang istri itu bagaimana dengan suaminya. Apakah dia akan menguasai harta suaminya atau apakah dia akan sama-sama siap untuk apa? Nah, berjuang. Itu semuanya diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena jangan sampai seorang istri itu sebagai sebab terhambatnya ibadah seorang suami. Itu salah juga. Paham ya? Karena kalau seorang istri menjadi sebab terhambatnya ibadah seorang suami, nanti berbahaya di akhirat. Paham ya? Pastikan seorang istri sebagai apa? Sebagai motivasi, pendorong agar suami semakin semangat ibadahnya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa min haqqiz zawj 'ala zawjatihi an taquma bi ri'ayati baitihi wa alla takhruj minhu illa bi idnih. Penting ini bagi para akhwat, para ummahat yang sudah menikah, termasuk hak seorang suami yang harus ditunaikan istrinya adalah seorang istri mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mulai nyuci piring, nyuci baju, nyetrika baju misalkan, masak, bersihkan halaman kalau memungkinkan, bersihkan dalam rumah, nyapu, ngepel, itu semuanya pada asalnya pekerjaan siapa? Istri pada asalnya. Paham? Tapi tidak ada salahnya suami bantu. Paham? Ya, suami kadang-kadang bantu nggak masalah. Yang namanya beban sebanyak itu kan capek juga, apalagi anaknya banyak, ya kan? Anaknya banyak, misalkan anaknya taruhlah 5, 6, 7, 8 misalkan. Itu perlu yang namanya ta'awun. Paham ya? Jangan sampai seorang suami kaku juga melihat, wah ini pekerjaan istri semuanya, pokoknya kami nggak ikut campur. Pekerjaan rumah tangga pokoknya semuanya full istri. Pada asalnya memang seperti itu. Tapi kalau beban rumah tangga tadi sudah mulai banyak, banyak anaknya, banyak yang dia urus, itu kira-kira capek nggak istri? Capek juga. Oleh karena itu pastikan suami paham. Paham ya? Pengertian suaminya, paham juga keadaannya. Sehingga apa barakallahu fiik? Sehingga dia bisa ta'awun, tolong menolong. Di saat istri sakit, suaminya paham. Biasanya yang masakkan kan istri. Di saat dia sakit mungkin suami masakkan, enggak masalah. Iya kan? Seharusnya yang nyuci piring, nyuci baju, nyetrika baju siapa seharusnya? Istri. Tapi ketika istri sakit, pengertianlah suami tadi. Paham ya? Itulah tipe suami yang benar-benar paham syariat. Bukan semuanya dibebankan pada istrinya, sakit enggak sakit urusanmu. Jangan. Itu berarti kurang pengertian. Paham ya? Nah, makanya kurang pengertian terhadap syariat seperti ini, awal mulanya bermula dari apa? Kuper, kurang perhatian terhadap syariat. Paham ya? Karena kurang perhatian terhadap syariat, akhirnya apa? Kuranglah pengertian dia terhadap istrinya. Bisa dipahami? Jadi saling pengertian intinya. Kita lihat sini. Dan tidak boleh seorang wanita keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya. Lihat. Keluar rumah, jalan-jalan jauh, apalagi jarak safar, piknik, rekreasi, suaminya nggak tahu. Nah, hati-hati. Termasuk bentuk kedurhakaan itu. Karena piknik, rekreasi itu wajib atau harus atau perkara yang mubah pada asalnya. Mubah kan? Tapi pastikan izin dulu suaminya.
Suami ngasih izin atau tidak? Jangan langsung nekat, wah rombongan ini kalau nggak ikut berangkat nanti sungkan, segan. Sungkan yang mana ini? Jangan-jangan sungkan yang sungguh mengharapkan. Paham ya? Kalau sungkan yang sungguh mengharapkan salah. Posisinya izin dulu sama suami. Suami kasih izin silahkan berangkat. Kalau suami nggak mengizinkan bagaimana? Sabar, sami'na wa ta'ana. Itulah kewajiban seorang istri. Itu namanya istri setia. Paham? Paham ya terhadap syariat. Bukan yang penting enaknya. Yang penting ikut berangkat rombongan bareng-bareng. Ini penting sekali ya syariat ya ini ya. Bukan berbicara dari kantong tapi dari syariat. Kita lihat baik-baik bagaimana lihat. Wa alla takhruj minhu illa bi'idnih. Dan hendaknya seorang wanita tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Karena apa? Karena biar suami itu tahu kemana ini arahnya, perempuan ini mana. Istri ini mau kemana ini. Kalau safar ditemani oleh mahramnya. Kalau jaraknya jauh, belanja yang sifatnya jauh misalkan, perlu dampingi, dampingi. Suami itu tidak ada aibnya, tidak ada salahnya, tidak ada tercelanya kalau mendampingi istri ketika belanja. Salah nggak kira-kira? Nggak salah kan? Kalau memungkinkan bahkan suaminya yang belanja. Istri paling-paling nulis SMS, chattingan atau di kertas gitu, yang mau dibelanjakan ini. Nah, suami yang belanja. Itu lebih aman lagi karena perempuan kembali ke hukum asal di rumah itu pada asalnya. Mafhum? Oh berarti perempuan nggak boleh keluar, boleh keluar silahkan. Aturannya tadi dilihat izin suaminya. Mafhum? Ini penting sekali ya. Kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Lihat, perempuan itu sebagai pemimpin di rumah suaminya. Jadi ketika suami nggak ada, yang memimpin rumah tangga siapa ketika suami nggak ada? Istri atau perempuan tadi. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Menjaga kehormatannya nggak dia ketika suaminya kerja? Jangan sampai suami kerja, udah banting tulang, peras keringat, keringat diperas, tulang dibanting. Ternyata istrinya apa? Selingkuh misalkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, ternyata istrinya justru tidak menjaga kemaluannya, dia chattingan dengan laki-laki lain, bertemu, berkumpul, wa'iyadzubillah. Allahumma salim. Lihat itu. Fitnah. Seharusnya sabar menjaga kehormatan dirinya, suami pulang pun tenang. Mafhum? Banyak kejadian seperti ini, TKI ya, atau TKW misalkan, banyak kejadian kan? Suami kerja jauh merantau gitu, pulang istrinya hamil. Kita bicara yang jauh dari syariat ya, yang kita bicarakan yang jauh dari syariat, yang nggak paham syariat yang benar. Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Yang TKW, keluar, walaupun ke Saudi kemana menjadi pembantu, sampai saya pulang bawa anak pun ada juga. Karena apa? Karena fitnah. Kalau dia imannya nggak kuat, tidak bisa menjaga kehormatannya, terjadilah apa yang terjadi. Wal'iyadzubillah. Faham ya? Ini penting sekali syariat ini untuk menjaga agar perempuan itu senantiasa terlindungi haknya. Kita lihat. Wa min haqqihi 'alaiha an taquma bi 'amalil bait sahih. Dan termasuk hak seorang suami yang harus ditunaikan istrinya adalah seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah. Boleh nggak pakai pembantu? Kita lihat. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wala tuhawwidhu ila jalbi khadimatin yataharrat minha wa yata'arrad bisababiha lil khatar fi nafsihi wa auladihi. Dan jangan bermudah-mudahan seorang istri sengaja membuat suami itu biar perlu dengan pembantu. Istrinya malas, nggak mau gerak, mulai dari pagi mager, malas gerak, ya kan? Nah, kemudian setelah malas gerak, akhirnya pekerjaan rumah tangga terbengkalai. Ternyata apa? Nah, gerak lambat. Paham ya? Nah, akhirnya ujung-ujungnya datangkan apa? Pembantu. Nah, pembantunya perempuan lagi masih muda. Akhirnya timbullah fitnah. Suaminya malah senang sama pembantunya. Lihat itu, lihat ini nasihat Syekh Shalih Fauzan bagus sekali ini. Dan jangan sampai seorang istri dengan sebab dia itu membuat suami itu akhirnya perlu pembantu. Sebabnya apa kira-kira? Gerak lambat tadi, istri gerak lambat. Dia nggak segera bergerak, tidak segera aktivitas yang ada dalam rumah tangganya, akhirnya apa ujung-ujungnya? Suami minta pembantu. Lihat. Nah, untuk mendatangkan khadimah pembantu wanita yang akhirnya dia apa? Suami pun merasa berat. Yang akhirnya wa ta'arrad bisababiha lil khatar fi nafsihi wa auladihi. Yang akhirnya dengan adanya pembantu perempuan tersebut mulai apa? Mulailah dia menghadapi bahaya-bahaya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Karena bukan mahramnya. Paham ya? Pembantu itu sebenarnya enggak masalah, enggak ada larangan. Hanya saja kalau seandainya dia paham, carilah pembantu yang mungkin bisa membantu itu dari mahramnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau enggak ada, sabar. Seorang istri harus apa?
harus dalam kondisi fit dia, jaga kesehatannya dan bisa menunaikan apa? Hak-hak suami, apalagi mengerjakan pekerjaan di dalam rumah. Ya kan, mulai dari bersih-bersih, masak, mencuci baju, kadang-kala nyetrika baju. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu'ul Fatawa, qaulu ta'ala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan para wanita yang saleh, para wanita salihah, qanitat dan para wanita yang taat, hafizat dan para wanita yang menjaga kemaluan mereka lil ghaib ketika suami tidak ada. Bima hafizallah dengan apa? Dengan perkara yang Allah taala apa? Menjaganya. Maksudnya bagaimana? Istri ini sabar, tetap menjaga kehormatan dirinya walaupun suami tidak ada di rumah. Penting nih ya, walaupun suami tidak di dalam rumah, istri tetap menjaga kehormatannya. Makanya para ulama telah menjelaskan, walaupun ini bukan perkara yang harus, tapi benar, ada benarnya. Apa itu? Pastikan seorang suami itu kalau bekerja, jangan pernah jauh dari istrinya dan keluarganya. Dalam artian bagaimana? Dia kerja silakan, tapi suatu ketika itu, atau bahkan setiap hari pulang gitu loh. Ketemu istrinya, ketemu anaknya, karena yang dia jaga, yang dia urus itu kan bukan dia sendiri kan. Setelah dia berkeluarga, punya istri, punya anak, seorang suami wajib mendidik siapa? Istri dan anaknya. Lah kalau jauh, merantau misalkan, jarang ketemu, paham ya? Nah, itu biasanya akan menimbulkan fitnah dan banyak terjadi. Kecuali istrinya dibawa sekalian. Itu nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai bagaimana seorang suami kerja jauh, merantau, bertahun-tahun ninggalkan istri. Kalau yang namanya pekerjaan barakallahu fiik itu bukan pekerjaan yang sifatnya apa? Ittirari, keterpaksaan, sifatnya pilihan ikhtiyari. Maka pilihlah pekerjaan yang paling selamat, paling aman dan juga paling tidak melanggar syariat. Pekerjaan yang paling aman ya tadi itu, tidak jauh dari keluarganya. Sehingga setiap hari bisa menyaksikan keluarganya, bisa mengkondisikan anak-anaknya dan juga istrinya. Ini sekedar masukan dan juga nasihat para ulama agar apa? Kondisi rumah tangga itu senantiasa apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, romantis, harmonis, dinamis. Mafhum? Naam. Pekerjaan apa saja silakan selama itu halal. Tapi kalau jauh dari keluarganya, itu berpotensi khawatir menimbulkan fitnah nanti. Imma perempuannya sudah mulai terfitnah. Yang namanya perempuan ya kan? Nah, sama-sama punya syahwat kan, laki-laki juga sama kan. Nah, kalau jauh dari istrinya misalkan suami, atau istri jauh dari suaminya, bertahun-tahun misalkan, salah. Nah, kita lihat. Yaqtadi wujub ta'atiha. Wah, ini ayat tersebut, pendalilan tersebut mengharuskan wajibnya mentaati seorang suami, istri mentaati suaminya, li zaujiha mutlaqan, secara mutlak, min khidmatin wa safar ma'ahu, mulai dari membantu safar bersamanya, ingat-ingat ya, safar bersama suaminya. Jangan nekat. Ini mendekati apa nih? Mendekati apa nih? Ramadan apa? Lebaran. Mudik kan orang-orang biasanya di luar sana. Lihat, rambu-rambunya ada. Safar tanpa mahram perempuan terkena ancaman dosa. Apa dalilnya? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Suami paham pengertian. Diantar itu istri kalau misalkan perlu safar misalkan. Mau safar kemana, intinya jarak safar itu perempuan nggak boleh sendirian. Kecuali darurat. Nah, para ulama menjelaskan daruratnya bagaimana? Hijrah. Jadi perempuan tinggal di negara kufar, nggak bisa menegakkan syariat agama, sholat dilarang, semua dilarang, rukun Islam dilarang misalkan ya. Dia hijrah dari negara kufar ke negara kaum muslimin, walaupun sendirian tanpa mahram boleh. Itu berarti darurat ya. Tapi kalau cuma safar mudik, itu istri antar dulu. Suami pengertian paham, antar istri dulu. Paham ya? Jangan dipesankan 6 kendaraan online disuruh pergi sendirian. Safar tanpa mahram. Boleh nggak dengan anaknya? Boleh. Syaratnya anak yang jadikan safar, mahram safar, syarat pertama dewasa anaknya. Kedua laki-laki. Ketiga berakal. Itu. Syaratnya dewasa, laki-laki berakal. Bisa menjadi mahram safar untuk ibunya. Mafhum? Anak kecil belum dewasa, ya kan? Nah, barakallahu fi, walaupun laki-laki belum dikatakan mahram safar. 1000 perempuan menemani safar seorang wanita, itu juga bukan mahramnya untuk safar. Paham ya? Ingat-ingat ya, safar tanpa mahram, ancamannya apa? Dia melanggar perkara yang tidak dihalalkan. Nah, kita lihat sini.
Dikit lagi kata beliau, wa tamkin lahu, dan juga mentaati suaminya dalam hal apa? Nah, barakallahu fiik, siap untuk apa? Nah, diajak suaminya ketika berhubungan badan. Wa ghairdalik, dan selain itu kama dalat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wahtajja man aujaba al-khitmah bi anna hadha huwa al-ma'ruf. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan sungguh orang yang mewajibkan khidmah, bantuan ini, maksudnya berhujjah dengannya, orang yang mewajibkan bantuan ini, maksudnya istri wajib bantu suami, ini merupakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang dikenal, perbuatan yang baik inda man khatabahumullah subhanahu wa ta'ala bikalamih. Ya, di sisi orang yang Allah Ta'ala ajak bicara mereka dengan ucapannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dipergauli dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Paham ya? Seorang istri wajib mentaati suaminya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Semua pekerjaan harus suami yang kerjakan, lihat. Wa amma tarfihil mar'ah wa khidmatiz zawj laha. Na'am, wa kansihi wa tahnihi wa ajnihi wa ghasilihi wa farashihi wa qiyamihi bi khidmatil bait fa minal munkar. Hati-hati, ini munkar, ini kemungkaran. Apa artinya? Adapun seorang perempuan, dia apa? Dibikin santai-santai, kemudian apa? Suami yang bantu istrinya, nyapu suaminya, bikin adonan roti suaminya, kemudian numbuk tepung suaminya, nyuci baju suaminya, bersihkan kasur suaminya, semua pekerjaan rumah tangga yang bantu suaminya. Istri mau santai-santai, nggak bekerja, mau tenang, istilahnya mau enak-enak lah. Paling-paling masak tok, ini katanya mungkar, faminal mungkar, termasuk kemungkaran. Kenapa? Karena menyelisihi apa? Menyelisihi tugas aslinya itu loh. Tugas aslinya itu pekerjaan rumah tangga di dalam rumah itu istri. Paham ya? Itu pada asalnya. Suami boleh nggak bantu, nggak masalah. Tapi kalau semuanya lihat ini, dibebankan kepada suaminya, istri mau santai-santai tenang, ya kan? Mau santai-santai tenang, leha-leha misalkan. Kemudian apa? Suami yang bantu istrinya, mulai nyapunya, bikin adonan roti, ya kan, numbuk tepung, ya kan, mencuci, ya kan, kemudian, barakallahu fiik, mulai dari apa, mengerjakan semua pekerjaan rumah, itu suami, itu adalah kemungkaran, faminal mungkar, termasuk kemungkaran. Paham ya? Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala mengatakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita pun mereka memiliki apa? Memiliki hak sebagaimana para lelaki atau para suami dengan cara yang terbaik. Semuanya haknya ada, cuman haknya berbeda-beda. Kalau hak suami lebih besar daripada hak seorang istri. Yang terakhir, wa qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya para lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Wa idza lam takhdimhul mar'ah, dan apabila seorang istri tidak membantu suaminya, bal yakunu huwal khadim laha, bahkan terbalik, suami yang menjadi pembantu untuk istrinya. Lihat, terbalik atau tidak nih? Terbalik. Nah, yang nyuci piring suaminya, yang nyetrika baju suaminya, kemudian yang masak juga suaminya. Intinya semua pekerjaan rumah tangga malah suaminya yang ngerjakan. Terbalik berarti. Kita lihat. Paham ya? Bal yakunu huwal khadim, bahkan suami sebagai pembantunya laha untuk istri tadi, fahiyal qawwamah alaih, kemudian istri yang berkuasa yang menjadi pemimpin situ. Ila an qala fa inna ma aujaballahu subhanahu wa ta'ala nafaqataha wa qiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha wa ma jarat bihi adatul azwaj. Lihat ini. Nah, jadi itu semuanya termasuk perkara mungkar tadi ya. Seorang istri malah justru membalik, suami jadi pembantunya. Istri yang memimpin, terbalik berarti kan, suami dipimpin oleh istrinya. Sampai pada ucapan beliau, dan sungguh Allah Ta'ala itu mewajibkan seorang suami memberi nafkah istrinya, memberi pakaian istrinya, memberikan tempat tinggal istrinya. Itu sebagai balasan karena apa? Suaminya itu sudah bersenang-senang dengannya dan juga membantu istrinya, dan semua yang berjalan sesuai dengan apa? Sebagai kebiasaan seorang barakallahu fik suami istri. Jadi pahami ya? Jangan terbalik ya. Jadi yang memimpin rumah tangga itu semuanya pada asalnya adalah suami. Mafhum? Ada pertanyaan, apakah boleh seorang suami menyembunyikan harta milik dia tanpa sepengetahuan istri? Untuk pada asalnya nggak ada larangan.
Dalam artian dia punya uang, misalkan dia sembunyikan, dia simpan sendiri misalkan. Tapi jangan lupa hak sebagai seorang suami menunaikan apa? Nafkah untuk istrinya. Paham ya? Cuman para ulama menasihatkan alangkah baiknya kalau sama-sama tahu. Nggak ada kecurigaan di antara kedua belah pihak. Istri tahu uangnya suami berapa, suami pun tahu uang istri berapa. Ketika ingin sedekah ngobrol bareng, musyawarah. Bagaimana nih Mas? Bagaimana nih Bang? Bagaimana nih kalau kita sedekah infakkan? Sama-sama tahu itu bagus. Karena tidak ada saling-saling mencurigai. Ya, apalagi zaman sekarang kan zaman media sosial kan Afan ya. Media sosial ini kan misalkan istri megang HP sendiri, suami megang HP sendiri. Sama-sama dikasih kunci itu. Dikasih kunci atau rumus itu yang akhirnya istri nggak bisa buka HP suami, suami nggak bisa buka HP istri, saling mencurigai, ribut biasanya. Nah, ini ribut biasanya, hampir bisa dikatakan 99% ini ribut biasanya. Karena saling mencurigai, ada apa? Nah, kalau saling terbuka, sebagaimana dulu sebelum ada HP Android ya Afan ya, saling terbuka kan? Nah, saling terbuka, ngobrol, apa yang perlu dibicarakan, nah, itu bagus. Itu nanti tidak akan menimbulkan kecurigaan dan keadaannya dalam rumah tangga itu adem, ayem, tentrem. Nah, 3M. Adem, ayem, tentrem, 3M itu. Tapi kalau saling mencurigai, udah nggak usah berharap sudah. Kalau saling mencurigai itu biasanya ribut, ya kan? Nah, kemudian saling baku hantam, adu mulut, nggak tenang. Ini sekedar selingan barakallahu fiik agar kita itu saling pengertian. Seorang suami mengerti keadaan istri, istri pun mengerti keadaan apa? Suami. Nah, dikit lagi untuk pas titik-titik itu ya. Wa aidan fa inal 'uquda al-mutlaqah innama tanzil 'al-'urf sahih. Dan juga bahwasanya semua transaksi akad nikah dan yang semisalnya, afan, al-uqud al-mutallaqah, bahwasanya transaksi perceraian atau yang semisalnya itu semuanya pun apa? Diturunkan sesuai dengan urf. Urf. Paham ya? Atau bukannya uqud mutlaqah, secara mutlak, transaksi secara mutlak mulai dari ijab qabul atau yang semisalnya itu didudukkan sesuai dengan urf. Urf itu penting sekali. Urf itu tradisi. Jadi pada asalnya kita kembali kepada uruf, tradisinya bagaimana. Selama tradisi itu nggak berseberangan syariat, kita boleh mengambil hukum. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Imam Sa'di rahmatullahi alaih, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Paham? Itu penting sekali. Wal urf, dan secara urfnya, tradisinya, kebiasaan orangnya, kebiasaan orang masyarakat itu wal urf khidmatul mar'ah wa qiyamuha bi masalihil bait ad-dakhilah sahih. Termasuk sudah perkara yang lumrah, perkara diketahui bersama, secara urf, secara kebiasaan orang, kebiasaan masyarakatnya yang berlangsung itu seorang istri membantu suaminya mengerjakan semua perkara-perkara yang diperlukan di dalam rumah. Di dalam rumah. Wa qala, dan beliau mengatakan wala yasih at-tafriq baina syarifah wa dani'ah wa faqirah wa ghaniyah. Penting ini. Enggak boleh memisah-misahkan antara istri yang ini mulia keturunan bangsawan, ini istri rendahan, anak rakyat sipil misalkan, yang ini fakir istrinya, yang ini kaya, dipilih-pilih jangan. Kalau dia punya istri yang lebih dari satu misalkan, semuanya diperlakukan sama. Dalam artian dalam masalah keturunan tadi diperlakukan sama. Jangan dipilih-pilih ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang keturunan bangsawan, ini keturunan rakyat sipil biasa misalkan, jangan. Paham ya? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu kalau istri lebih dari satu. Fahadi asyraf nisa'il alamin. Maka perhatikan ini. Perempuan yang paling mulia di alam semesta ini. Siapa? Yakni Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, putri siapa ini? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat takhdim zaujaha. Lihat. Dahulu beliau membantu suaminya, waja'athu, kemudian dia datang kepada suaminya, datang dengan suaminya, tashku ilaih, lihat. Datang kepada dia. Maksudnya waktu itu Fatimah binti Rasulullah ini membantu suaminya, waja'athu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah datang kepada beliau. Pada anaknya berarti kan? Rasulullah datang kepada anaknya, tashku ilaih al-khidmah, falam yashukha. Maksudnya bagaimana? Mengadukan kepadanya tentang apa? Tentang bantuan tersebut. Kemudian falam yashkuha. Rasulullah SAW tidak mempermasalahkannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu memang sudah haknya. Sudah haknya seorang istri bantu suaminya. Sehingga barakallahu fiik, mau istilahnya mengadukan apapun, ya itu memang sebagai kewajiban seorang istri membantu suaminya. Mafhum insyaallah ya. Ini kaitannya masalah apa? Masalah wajibnya seorang istri memenuhi hak suaminya dalam perkara apa tadi? Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, tidak berseberangan dengan
syariat. Wallahu a'lam bissawab, ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, masih panjang ini. Insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.